Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiorini dengan NPM 2054014461134, kelas B1, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kebidanan Sarjana Terapan di Universitas Nasional tahun akademik 2020-2021. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai jawaban dari soal UTS semester ganjil pada mata kuliah Etnomedika Kebidanan. Dimulai dari soal yang pertama, yaitu pada materi Etnomedika ada perawatan dan pengobatan tradisional di berbagai daerah. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari pengobatan tradisional serta pengobatan medis dan berikan contoh-contohnya. Jawabannya yaitu kelebihan dari obat tradisional antara lain adanya banyak senyawa aktif dalam bahan obat alam sehingga menimbulkan efek komplementer atau saling melengkapi. Kemudian yang kedua, karena banyak senyawa aktif tersebut maka memungkinkan bahan obat alam memiliki banyak efek farmakologis. Yang ketiga, karena sebagian besar obat tradisional dalam bentuk ekstrak yang kasar, maka kandungan senyawa juga relatif lebih sedikit, tetapi banyak macamnya. Hal ini menyebabkan jika muncul efek samping di kemudian hari, maka akan relatif lebih ringan atau relatif lebih kecil dibandingkan dengan pengobatan medis. Selanjutnya adalah kekurangan dari obat tradisional itu sendiri, antara lain masih sedikit obat tradisional yang sudah dilakukan penelitian ilmiah dalam bentuk uji klinis. Kemudian kurangnya standarisasi dari obat tradisional. Lalu adanya resistensi dari para pelaku kesehatan atau dokter karena belum adanya uji klinis dari pengobatan tradisional tersebut. Adapun contoh dari pengobatan tradisional adalah seperti yang kita ketahui, pengobatan tradisional ini kebanyakan menggunakan obat dari bahan alam. Obat bahan alam di Indonesia ini sudah secara turun-temurun digunakan dari generasi ke generasi. Istilah yang lebih kita kenal adalah penggunaan jamu. Nah, jamu di sini digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bahkan bisa sebagai penyembuhan dari suatu penyakit. Sebagai obat tradisional bangsa Indonesia, jamu tetap dilestarikan dan digunakan hingga saat ini. Kemudian mengenai pengobatan medis. Pengobatan medis diterapkan atas dasar penelitian ilmiah yang telah dilakukan. Kelebihan dari pengobatan ini adalah tingkat keakuratan pada hasil pemeriksaan lebih baik karena adanya penggunaan alat penunjang yang tentunya lebih lengkap. Bahkan efek atau reaksi penyembuhan dari pengobatan medis ini lebih cepat dirasakan jika dibandingkan dengan menggunakan pengobatan tradisional. Akan tetapi, pengobatan medis selama ini telah dianggap sebagian kalangan masyarakat menggunakan obat-obatan yang tidak alami sehingga tidak baik bagi tubuh individunya sendiri. Di samping itu, ada pula kekurangannya yaitu mengenai harga yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan pengobatan tradisional. Contoh dari pengobatan medis ini adalah penggunaan obat untuk kesembuhan yang secara terus-menerus dikonsumsi. Yang kita tahu di mana jika suatu obat-obatan yang berasal dari bahan kimia jika digunakan secara terus-menerus atau dikonsumsi terus-menerus maka akan merusak organ tubuh itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, penggunaan obat tradisional akhir-akhir ini meningkat. Faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan penggunaan obat tradisional di masyarakat? Menurut pendapat saya, faktor-faktor yang dapat meningkatkan penggunaan obat tradisional di masyarakat antara lain yang pertama, biayanya yang relatif lebih murah. Pengobatan tradisional menjadi pilihan bagi masyarakat karena pengobatan tradisional ini terasa lebih efektif, di mana maksudnya adalah pengobatan tradisional yang dinilai dapat menyembuhkan suatu penyakit. Selain bahan yang digunakan adalah bahan dari alam, harga atau biayanya pun lebih ringan dan terjangkau oleh
masyarakat. Faktor yang berikutnya adalah mencoba pengobatan alternatif. Pengobatan tradisional dijadikan sebagai alasan untuk mencoba pengobatan alternatif sebagai cara untuk mendapatkan kesembuhan karena dari pengobatan medis yang telah dilakukan sebelumnya tidak membuahkan hasil. Selain itu, beberapa masyarakat juga telah merasakan manfaat dari pengobatan tradisional tersebut. Nah, pengobatan tradisional yang bersifat alami dan aman dibandingkan dengan pengobatan medis. Faktor yang ketiga adalah karena adanya keyakinan atau kepercayaan, di mana dengan melakukan pengobatan dengan cara ini dapat mendatangkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Masyarakat yakin dan percaya dengan keberhasilan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional. Hal ini juga didukung oleh faktor dari pengalaman keluarga yang telah membuktikan khasiat dari pengobatan itu sendiri. Lanjut ke faktor berikutnya terkait dengan faktor yang sebelumnya, yaitu tradisi turun-temurun. Seperti yang kita ketahui, pengobatan tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena telah menjadi tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Kita tahu pengobatan tradisional itu telah ada jauh sebelumnya dibanding dengan pengobatan medis, sehingga pengobatan tradisional masih menjadi tradisi dan dijadikan sebagai penyembuhan terhadap suatu penyakit yang dideritanya. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3, yaitu sebutkan perbedaan antara jamu obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Dimulai dari jamu. Jamu di sini aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiatnya dibuktikan berdasarkan data empiris, kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Obat herbal terstandar sama dengan jamu mengenai keamanan, yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiatnya dibuktikan secara ilmiah atau praklinik. Kemudian telah dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk ini. Lanjut ke fitofarmaka. Fitofarmaka lebih lengkap lagi dibanding dengan jamu dan obat herbal terstandar, yaitu yang pertama aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiatnya dibuktikan berdasarkan uji klinik, telah dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, kemudian telah memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Sehingga jika tingkatan dari ketiga ini, maka fitofarmaka lah yang lebih bagus dan cocok untuk dipasarkan ke masyarakat. Pertanyaan nomor 4. Obat tradisional Eropa biasa dikenal dengan pengobatan menggunakan larva. Apa efek samping dari pengobatan tersebut? Bagaimana bentuk dari pengobatan tersebut? Efek samping pengobatan menggunakan larva. Selama pemberian terapi larva ini, efek samping yang sering ditemukan itu antara lain adanya rasa tidak nyaman, baik itu yang dirasakan oleh pasien, dokter, ataupun tenaga medis lainnya. Lalu adanya nyeri. Suatu penelitian menggambarkan keluhan nyeri ringan sampai ke berat, pada umumnya nyeri sedang, yaitu di 48 sampai 72 jam setelah larva tersebut diaplikasikan pada luka. Akan tetapi nyeri ini masih dapat diatasi dengan pemberian analgetik. Efek yang berikutnya adalah adanya perdarahan ringan, pireksia. Namun pireksia di sini, terjadinya pireksia tersebut belum jelas karena mungkin masih berhubungan dengan reaksi imunologi. Efek berikutnya influenza-like symptom, antara lain pireksia, malaise, dan keluhan saluran pernapasan lainnya. Kemudian adanya alergi terhadap bahan hidrokoloid dan munculnya bau yang tidak enak pada penggunaan terapi larva ini. Selanjutnya adalah bentuk dari pengobatan larva. Contohnya di sini penggunaan terapi larva pada luka kronis. Larva yang akan digunakan untuk terapi larva
larva haruslah yang steril atau bebas bakteri untuk mencegah terjadinya kontaminasi saat pengaplikasian pada luka itu sendiri. Larva dipelihara pada lingkungan yang lembab dan steril untuk mendapatkan larva yang medical grade. Telur dicuci dengan larutan antiseptik dan ditempatkan di dalam wadah steril yang berisi brewisius dan kedelai sebagai sumber makanan agar larva dapat bertahan hidup sampai dapat ditransfer dalam wadah steril untuk kebutuhan terapi larva. Nah, pada terapi larva, sekitar 5-10 ekor larva diaplikasikan per cm 2 luka. Larva yang digunakan ialah instar 1 berukuran panjang sekitar 2 mm atau range-nya 1 hingga 3 mm dan dapat berkembang menjadi 8 hingga 10 mm setelah 5-7 hari. Selama 48 hingga 72 jam, larva akan bergerak pada permukaan luka sambil menyekresi sekret yang berpotensi memecahkan dan mencairkan jaringan nekrotik. Larva di sini dapat digunakan bersama antibiotik sistemik dan juga tidak memperlihatkan efek merugikan pada X-ray, sehingga larva dapat dibiarkan pada tempatnya saat dilakukan tindakan tersebut. Selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir mengenai sejarah perkembangan pengobatan tradisional di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara tropis dengan jumlah tanaman yang sangat banyak. Nah, penggunaan obat tradisional ini telah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia dan itu pun sudah berlangsung lama. Sebagai buktinya adalah beberapa relief yang ada di Candi Borobudur. Nah, kemudian dugaan ini diperkuat kembali dengan ditemukannya resep tanaman obat yang ditulis pada tahun 1991 hingga 1016 Masehi pada daun lontar di Bali. Nah, istilah jamu ini kemudian dikenal pada abad 15 sampai 16 Masehi. Lalu pada abad 18 sampai 20 Masehi, sejak zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-17, para dokter berkebangsaan Belanda, Inggris ataupun Jerman sudah tertarik mempelajari jamu sampai beberapa di antaranya sudah dituangkan ke dalam beberapa buku. Nah, kemudian pada tahun 1892, seorang ahli farmasi yang saat itu ditugaskan di Kebun Raya Bogor berhasil mengisolasi bahan aktif tanaman dan membuktikan efeknya secara farmakologis, yaitu morfin, kinin, dan koka. Pada abad ke-19 diterbitkanlah buku tentang pemanfaatan jamu di Indonesia. Pada akhir tahun 1930, Dr. Abdul Rashid dan rekannya menganjurkan penggunaan jamu sebagai upaya preventif untuk menggantikan obat yang sangat mahal. Nah, dilanjut ke tahun 1939. Di Solo diadakan konferensi yang pertama tentang jamu. Nah, penggunaan jamu saat itu menjadi meningkat. Dalam kurung waktu tersebut terdapatlah 3 pabrik jamu besar di Indonesia, salah satunya adalah PT Nyonya Menir. Nah, kita lanjut ke tahun 1966. Nah, di tahun 1966 ini konferensi yang kedua tentang jamu itu kembali dilakukan. Sama halnya dengan konferensi yang pertama, yaitu sama-sama dilakukan di daerah Solo. Nah, untuk meningkatkan kembali penggunaan jamu setelah hampir 20 tahun sebelumnya terlupakan akibat Perang Dunia Kedua saat itu. Nah, dampak dari konferensi ini menghasilkan beberapa peningkatan terhadap jamu. Bahkan peningkatan tersebut kita bisa lihat pada banyaknya pabrik atau industri jamu saat itu yang bermunculan, terutama di daerah Jawa Tengah. Nah, dengan semakin maraknya pendirian industri jamu ini, tentunya pemerintah wajib melindungi konsumen dengan mengeluarkan peraturan atau strategi kebijakannya tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional.
Guna menjamin peningkatan penggunaan dan pengawasan terhadap obat tradisional, maka pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional di Indonesia. Nah, sekian pemaparan soal jawaban dari soal etnomedika kebidanan. Mohon dikoreksi bila ada kesalahan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.